Ibu-ibu, saudariku yang dimuliakan Allah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ini jumlah dalam masjid ini ada 100, ada tidak? Lebih, 200, kurang lebih gitu ya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Masjid Firdaus ini, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlan wa sahlan, selamat datang untuk kebaikan yang kita cari dari keberkahan kehidupan, yaitu Al-Quranul Karim. Di mana seseorang ia bersama Al-Quran, maka Allah jadikan kehidupannya baik. Di mana seseorang dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan jadikan kehidupannya mulia. Bukankah kita tahu, wahai saudariku, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan beberapa tempat di muka bumi ini, dan Allah pilih kota Makkah adalah kota yang paling istimewa di antara kota-kota lainnya yang ada di muka bumi ini, karena kota Makkah adalah kota diturunkannya Al-Quran di sana. Kita tahu bahwa Allah telah menciptakan malam-malam di sepanjang tahun, dan Allah jadikan satu malam spesial di bulan Ramadan, yaitu malam diturunkannya Al-Quran. Subhanallah. Dan kita tahu, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam Allah tunjuk sebagai malaikat yang spesial, karena ia adalah malaikat yang membawa Al-Quranul Karim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu juga bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Al-Qur'an diturunkan kepadanya. Begitu pula siapapun dari hamba Allah yang Allah tunjukkan di dalam dirinya untuk dekat dengan Al-Qur'an, yang Allah berikan jalan untuk dekat dengan Al-Quran, maka ketahuilah sesungguhnya Allah sedang menginginkan kebaikan kepada kita semuanya. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibu-ibu semuanya terpilih di antara orang-orang yang Allah cintai. Jika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan jadikan ia dekat dengan Al-Quran. Jika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan dekatkan ia dengan majlis ilmu. Jika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan jadikan hatinya lembut. Subhanallah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang telah menunjukkan kita untuk mendatangi majlis ilmu. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha melembutkan hati-hati kita. Ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya Al-Quran itu seperti hujan turun yang sangat lebat, dan hati manusia itu tergantung dengan tanahnya. Ada tanah yang subur, yang ia dapat menyerap air hujan dengan baik. Itulah hati yang lembut, itulah hati yang jernih. Dan ada kalanya sebuah tanah yang tandus, yang tidak bisa menyerap air, bahkan air hanya mengaliri tempat tersebut sejenak, kemudian ia tidak bisa menyerapnya. Diumpamakan dengan hati yang keras. Maka dari itu, mari kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melembutkan hati-hati kita, agar Allah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, dengan doa yang senantiasa diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa sesungguhnya Al-Quranul Karim adalah kalamullah, adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ia mengatakan dalam dirinya, saya mencintai Allah, maka harus dibuktikan di dalam kehidupannya untuk senantiasa menerapkan hak-haknya Al-Quran. Dan haknya Al-Quran yang telah Rasulullah SAW beritahukan kepada kita ada 4 perkara. Yang pertama, Al-Quran memiliki hak untuk kita baca. Dan di antara anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar kita bisa membaca Al-Quran dengan penuh tadabbur, ya, sebelum kita mentadabburinya, maka bacalah Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil.
Membaca Al-Quran dengan tartil, teman-teman, di antaranya adalah dengan mempelajari Al-Quran, bukan hanya bagaimana membacanya, tapi juga mempelajari Al-Quran dengan tajwid yang benar, dengan tahsin yang benar. Ketika ibu-ibu datang ke sini untuk belajar Al-Quran, ketahuilah sesungguhnya ibu-ibu sedang dalam proses ingin membaca Al-Quran dengan tartil. Dan ketahuilah sesungguhnya ketika kita mempelajari Al-Quran untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan tajwid, Allah menginginkan kita menjadi manusia yang terbaik. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa kata beliau, man ta'allamal Quran khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bagaimana kita mau mengajarkan Al-Quran kalau bacaan kita saja masih belum benar? Bagaimana kita mau menjadi guru Al-Quran kalau bacaan Al-Quran kita saja panjang pendeknya masih belum bisa, waqaf ibtidanya masih belum benar, tajwidnya masih amburadul? Subhanallah. Dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pesan kepada ibu-ibu semua yang kelak nanti belajar tahsin, mempelajari bagaimana membaca Al-Quran yang benar, di antara pesan yang ingin saya selipkan adalah bersabar. Kenapa, Bu? Bersabar. Kenapa kita mesti bersabar? Karena banyak, subhanallah, banyak ibu-ibu, mbak-mbak yang awalnya membaca Al-Quran satu halaqah itu 10 orang, ustadzahnya sudah bagus, subhanallah. Ibu mohon maaf, ini ada kekurangan untuk mad tabi'inya. Ibu mohon maaf, ini ada kekurangan dalam membaca mad aridili sukun misalnya. Subhanallah, setan pun menghembuskan, ya wis, daripada ndak bisa-bisa mundur gitu ya. Dan subhanallah, memang banyak terjadi kasus di mana awal mulanya satu halaqah itu banyak, subhanallah, lama kelamaan, Bu, halaqahnya jadi 5 orang, jadi 4 orang. Wah, ini kayaknya banyak yang senyum-senyum ya. Subhanallah. Kalau di perjalanan nanti ibu ketika belajar Al-Quran, dalam proses belajar Al-Quran ada gangguan-gangguan, minta kepada Allah, ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, hamba berlindung dari godaan syaitan dan berikanlah kekuatan kepada hamba untuk terus belajar Al-Quran sampai sepanjang hayat. Subhanallah. Bu, pengen enggak kita nanti kalau dikubur itu ditemani oleh sebuah cahaya yang sangat indah? Kita pengen enggak pas dikubur nanti Allah berikan seorang teman yang baunya sangat harum? Kira-kira pengen apa mboten? Kalau kita pengen, di antara jalan yang hendak kita capai di dunia ini belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dengan benar, membaca Al-Quran dengan tartil. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, maka ia akan diberikan 1 huruf Al-Quran dengan 10 kebaikan. Subhanallah. Saya mau memberikan tantangan kepada ibu-ibu yang bisa mencoba tantangan ini. Saya insya Allah akan beri hadiah Al-Quran Mushaf Madinah per juz. Nah, karena saya tahu yang hadir tuh emak-emak, jadi saya kasihnya yang per juz. Insya Allah nggak berat kalau per juz ya. Nah, ini ada tasnya juga. Tantangannya ini, siap-siap ya. Coba berikan kepada saya sebuah amal salih. Amal salih itu mendatangkan, selain membaca Al-Quran, 1 menit mendatangkan 100 kebaikan. Ada yang bisa? Kira-kira amal salih apa, Bu? Ya, Ibu, silahkan. Mendatangi, baik. Kenapa alasannya mendatangi majlis ilmu dapat lebih dari 100 kebaikan? Karena banyaknya doa malaikat yang mendoakan kita, bahkan bukan hanya malaikat tapi seluruh penghuni langit dan bumi. Oke, bisa saya terima jawabannya. Jazakillah khair. Silakan nanti Al-Qurannya diambil ya, Bu. Barakallahu fi. Masya Allah. Baik, masalahnya, Bu, ibu-ibu mau mendatangi majlis ilmu kira-kira bisa setiap saat napa mboten? Mboten. Ya kan?
Yang paling mudah dan termudah adalah membaca Al-Quran. Ibu-ibu baca saja Al-Quran. Tadi tantangannya salah saya, Bu. Tantangannya harusnya lebih dari 1000 kebaikan ya. Tidak apa-apa. Baik, ibu-ibu baca Al-Quran. Baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada berapa huruf, Bu? 19. 19 dikali 10, 190 kebaikan ibu dapat. Oh, tadi harusnya tantangannya bukan 1 menit, 1 detik ya. Bismillahirrahmanirrahim 1 detik ya. 1 detik sama dengan lebih dari 100 kebaikan. Amal apa? Baca Al-Quran. Belum lagi ibu baca mulai dari Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai waladdallin. Ada yang bisa berapa huruf itu Al-Fatihah? Yang pasti lebih dari 10 huruf ya. Bismillah saja 19, apalagi Al-Fatihah. Kalau di Al-Fatihah itu 100 huruf, maka ibu dapatkan 1000 kebaikan dari membaca Al-Quran. Perjalanan kita, Bu, di akhirat masih jauh. Maka perbekalan yang mesti kita siapkan di antara perbekalan adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Subhanallah. Orang yang membaca Al-Quran itu, Bu, akan mendatangkan ketenangan jiwa. Siapapun di antara ibu-ibu yang hari ini merasakan jiwanya belum tenang, siapapun di antara ibu-ibu yang hari ini mencari obat kebahagiaan, maka di antara obat kebahagiaan, obat mendapatkan ketenangan adalah dengan membaca Al-Quran. Saya ingin berkisah, Bu. Ada kisah nyata bahwa seorang laki-laki, ini kisahnya nyata bukan kisah novel. Saya paling gak suka kisah novel, paling gak suka sinetron, Bu. Kenapa? Kita itu rugi nonton sinetron. Ruginya apa? Sudah habis waktunya, di sinetronnya nangis, ibu ikut baper nangis, ya kan? Tapi ternyata yang pemain sinetron itu dia bukan beneran, ya kan? Nah itu rugi. Maka saya tidak akan memberikan kisah, baik itu kisah sinetron ataupun kisah novel. Ini kisah nyata. Mohon didengarkan baik-baik. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Ada seorang laki-laki Indonesia, asli Indonesia. Dia hidup di kota Makkah, subhanallah. Ya ini subhanallah, hamba-hamba pilihan Allah. Beliau asli Indonesia. Subhanallah, beliau sudah lama hidup di kota Makkah, dari mulai bapaknya hidup di kota Makkah sampai beliau punya anak masih di kota Makkah. Ibu-ibu pengen gak jadi penduduk kota Mekah? Cung, siapa yang pengen jadi penduduk kota Mekah? Wah, siapa yang pengen jadi penduduk kota Madinah? Masya Allah. Berdoa besok tanggal 9 Dzulhijjah ya. Minta sama Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu, jadikanlah hamba penduduk kota Mekah, jadikanlah hamba penduduk kota Madinah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, Bu. Allah itu kalau mau kasih kun fayakun, mudah sekali. Kembali lagi ke bapak yang tadi ya. Jadi bapak itu aslinya orang Indonesia. Beliau sudah lama hidup di kota Mekah. Ayahnya beliau sudah duluan tinggal di kota Mekah. Anak-anaknya beliau juga tinggal di kota Mekah. Subhanallah, beliau mengharuskan dirinya di setiap hari Jumat itu hatam Al-Quran 30 juz. Ya, coba saya pengen ibu-ibu, kalau Al-Quran setiap hari Jumat dia hatam 30 juz, artinya sehari dia baca berapa juz? Coba dihitung. Jumat itu hatam, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 juz setiap hari. Ia haruskan dirinya membaca Al-Quran. Subhanallah. Nah ibu-ibu, apa yang terjadi? Setelah beliau meninggal dunia, beliau dikubur di pekuburan Ma'la. Ya, ibu-ibu kalau meninggal di kota Mekah nih, Bu, besok yang menyolati kita itu orang-orang yang ada di Masjidil Haram, seluruhnya menyolati jenazah kita. Kalau ibu-ibu meninggal di kota Madinah, yang menyolati adalah orang-orang yang sedang sholat di kota Madinah, di Masjid Nabawi, dan dikubur di kuburan pemakaman Baqi'. Beliau dikubur di pekuburan kota Mekah, Bu. Nah, karena di sana itu tanahnya tidak seluas tanah di Indonesia Raya, maka suatu hari ada yang namanya dikumpulkan. Jadi tulang itu, Bu, dikumpulkan lagi. Memang di sana seperti itu. Subhanallah, anaknya beliau bercerita bahwa jenazah ayahnya itu utuh. Ya, utuh, Bu. Seperti baru kemarin kain kafan diturunkan ke liang lahat. Allahu Akbar. Siapa yang menjaga jenazah ayahnya utuh, Bu? Allah. Siapa yang menjadikan kain kafan itu putih bersih seperti baru kemarin turun ke liang lahat? Allah. Sebabnya kenapa? Di antara faktornya, di antara sebabnya kata anaknya,
karena ayah saya hobinya membaca Al-Quran. Merinding Bu saya setiap kali bercerita kisah ini, karena subhanallah, Allah sudah menunjukkan barang siapa di antara kita yang ingin dijaga jasadnya oleh Allah, ya, bukan hanya di dunia tapi nanti setelah kita meninggal dunia, maka di antara caranya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dan waktu membaca Al-Quran yang terbaik, tolong dicatat, waktu membaca Al-Quran yang terbaik. Jadi ada waktu-waktu membaca Al-Quran yang terbaik. Yang pertama adalah ketika ibu-ibu sedang dalam keadaan sholat. Ini waktu membaca Al-Quran yang baik, ya. Yang kedua, ketika ibu-ibu sedang dalam kondisi tenang, jadi jiwanya tenang, tidak gerasa-gerusu, tidak mau jemput anak sekolah, gitu kan. Biasanya kan emak-emak di Indonesia itu subhanallah jadi emak-emak power, ya. Jemput anak ya emaknya, masak ya emaknya, ya nggak sih ibu-ibu? Ke pasar ya emaknya, ke majelis taklim ya emaknya, parenting anak-anak yang hadir ya ibu-ibu. Subhanallah. Mana bapak-bapaknya nggak ada ya? Saya sering melihat majelis taklim itu dipenuhi ibu-ibu. Ya, subhanallah. Dan di sini ibu-ibu bisa mengambil sebuah porsi waktu ketika ibu-ibu sedang dalam keadaan tenang baca Al-Quran. Itu posisi terbaik. Dan di antara waktu terbaik untuk membaca Al-Quran adalah di malam hari, Bu. Di malam hari, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muzammil ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya waktu malam itu adalah waktu yang terbaik untuk kita dapat membaca Al-Quran dengan khusyuk. Ibu-ibu bangun di malam hari, ya. Sebelum penghuni rumah itu bangun, ambil air wudhu. Setelah itu sholat. Setelah sholat ibu baca Al-Quran. Ada bedanya nggak dengan ibu membaca Al-Quran di siang hari pas matahari panas habis jemput anak-anak sekolah? Ada bedanya? Bedanya nopo? Bedanya dasternya sudah gemerojos keringat, ya Bu ya. Sudah rasane bapaknya sudah bilang, "Bu, masak siangnya mana? Ayo makan." Sudah kemerungsungnya luar biasa. Malam hari digunakan waktunya, Bu. Bangun duluan, wudu, sholat, habis itu baru bangunin bapak anak-anak. Mas, ayo mas sholat malam bareng-bareng mas. Nah, subhanallah. Keluarga-keluarga yang seperti ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami kita jadi imam sholat qiyamul lail, sholat tahajud, kita yang jadi makmum. Rasanya Bu, dunia serta isinya milik kita berdua. Ya Masya Allah. Nanti setelah sholat tahajud, setelah sholat malam, baru ibunya ke dapur, mas bade ngunjuk nopo, biasanya gitu ya. Mau dibikinkan apa? Kopi, teh, susu, terus minum berdua. Ya, walaupun rumahnya rumah gedek, Bu. Tahu rumah gedek mboten? Rumahnya rumah yang nggak mewah. Kalau di dalam rumahnya ada bacaan Al-Quran, apalagi suami istri yang membaca, rasanya merdu, tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya subhanallah. Jadi malam hari adalah yang terbaik untuk membaca Al-Quran. Dan juga waktu untuk membaca Al-Quran yang terbaik adalah di waktu subuh. Ya, waktu ketika seseorang menunggu waktu subuh, yaitu waktu sahur. Ya subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa hendaklah kita membaca Al-Quran itu di waktu fajar. Ya, kalau tidak bisa waktu sahur, minimal setelah subuh, Bu. Jangan tidur lagi. Habis sholat subuh, ibu-ibu baca dzikir setelah sholat. Setelah baca dzikir setelah sholat, ibu-ibu tunggu dulu. Jangan langsung bikin sarapan. Ya, apa yang dilakukan? Baca dzikir pagi. Kenapa baca dzikir pagi? Coba saya mau cek di antara ibu-ibu di sini yang suka baca dzikir pagi, acungkan tangan. Ada berapa? Allahu Akbar. Masih sedikit ya, enggak apa-apa. Nanti setelah pulang dari sini baca dzikir pagi. Kenapa kita mesti baca dzikir pagi, Bu? Karena dzikir pagi itu sebagai benteng. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau orang sering mendawamkan, melazimkan dirinya dzikir pagi, mengharuskan dirinya dzikir pagi, maka dia seperti pakai baju besi. Ya, ada panah yang akan meleset ke dalam dirinya, panah tersebut akan keluar lagi, tidak bisa
tertancap ke dalam dirinya karena dia pakai baju besi. Subhanallah. Ya. Dan disinilah pentingnya zikir pagi. Kita tidak ada yang tahu ketika keluar rumah ada bahaya apa yang mengintai kita. Kalau kita pengen dijaga oleh Allah, maka lazimkan zikir pagi. Setelah zikir pagi, apa yang dilakukan ibu-ibu? Yang dilakukan ibu-ibu baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Sampai kapan ustazah baca Al-Qurannya? Sampai matahari terbit. Ya, kalau tidak baca Al-Quran boleh duduk di majlis ilmu. Sekarang majlis ilmu itu ada namanya majlis ilmu Zoom, lewat online, lewat Zoom. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah bi'aunillahi ta'ala, atas pertolongan Allah. Saya dan suami sangat suka membuka majlis ilmu di pagi hari jam 6. Itu diantara tujuannya agar ibu-ibu tetap dalam kondisi dia duduk di tempatnya sampai menunggu matahari terbit. Baru setelah itu tunggu sebentar, Bu. Tunggu. Jangan bergegas ke dapur. Sampai matahari terbit tunggu 10 menitan, ibu salat 2 rakaat. Subhanallah. Apa yang ibu dapatkan? Yang akan ibu dapatkan pahala umroh sempurna dan sempurna. Mau Bu dapat pahala umroh, Bu? Bismillah, minta sama Allah. Ya Allah, besok habis sholat subuh saya ndak tidur dulu. Ya Allah, saya besok habis subuh nggak ke dapur dulu. Pengen sebentar aja. Matahari terbit itu nggak nunggu lama, Bu. Nggak sampai 6:30. Ya, nggak sampai 6:30 sudah terbit. Tunggu 10 menit kita salat 2 rakaat sudah dapat pahala umrah. Allahu Akbar. Dan ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya waktu pagi adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di waktu pagi. Kalau bisa, Bu, waktu pagi itu jangan digunakan untuk nyekrol status. Jangan digunakan untuk lihat chat, tapi benar-benar digunakan untuk amal-amal salih. Karena disitulah Allah akan memberikan keberkahan untuk waktu kita. Terakhir, kapan kita membaca Al-Quran? Di antaranya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bacalah Al-Quran ketika kita dalam keadaan sambil menunggu. Ya, misalnya menunggu itu maksudnya dalam keadaan kita waktu luang, itu juga yang terbaik. Daripada, ini yang paling terendah ya Bu, daripada kita tidak ngapa-ngapain, mending kita membaca Al-Quran. Subhanallah. Dan biasanya waktu menunggu itu adalah waktu yang menjenuhkan, ya enggak? Banyak saya lihat ibu-ibu, mak-mak, mbak-mbak sambil menunggu tidak ada aktivitas yang dilakukan. Hanya HP yang ada di depannya. Maka mari mulai hari ini sambil menunggu kita sambil membaca Al-Quran. Baik, setelah kita membaca Al-Quran, yang kedua apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mentadabburi Al-Quran. Subhanallah, Bu, Al-Quran itu akan memberikan efek yang luar biasa kepada diri seorang hamba manakala ia tahu maknanya. Dan kita tidak akan tahu makna Al-Quran kalau kita nggak belajar. Maka di antara pelajaran yang harus kita tempuh selain belajar tajwid, belajar tahsin, adalah belajar tafsir. Belajar apa, Bu? Tafsir. Ibu boleh memilih tafsir yang paling ringan. Ya, Ustazah, kalau saya mau baca tafsirnya Ibnu Katsir boleh ndak? Silahkan. Tapi perlu diketahui tafsirnya Ibnu Katsir itu dalam bahasa Arabnya saja di perpustakaan di rumah kami itu ada 4 jilid. Dan kita tahu biasanya kalau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bisa berjilid-jilid, ya. Bisa 6 sampai 7 jilid. Ibu kuat napa mboten? Ya Allah, Ustazah, saya kalau baca tafsir Ustazah baru 1 halaman rasanya mak tekluk gitu ya. Ada nggak ibu-ibu yang begitu? Baca tafsir baru 1 halaman tuh rasanya ngantuk abot gitu ya. Tapi baca WA sejam orang ngantuk. Subhanallah. Ya itulah syaitan. Ya subhanallah. Maka perlu diperhatikan. Tafsir apa yang bisa kita pakai, Bu? Ada tafsir namanya tafsir muyassar. Ya, coba ditulis buku-buku tafsirnya. Ibu-ibu cari. Ada tafsir namanya tafsir Qurtubi. Ini juga insyaallah pendek. Ada tafsir namanya tafsir Al-Kalamul Mannan. Tafsirnya Syekh Sa'di rahimahullah, itu 1 jilid. Ada tafsir Al-Baghawi. Ya, itu juga pendek. Jadi tafsir, ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Al-Baghawi, ada tafsir Syekh Sa'di, ya. Dan ada boleh juga tafsir Jalalain kalau mau pakai boleh. Ya. Jadi itu tafsir-tafsir yang tafsir muyassar. Ya, tafsir muyassar boleh Ibu pelajari.
Apakah harus dipelajari dengan bahasa Arab, Ustazah? Tidak harus. Ibu-ibu bisa belajar tafsir dari tafsir yang terjemahan, ya, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang terpenting kita paham makna apa yang kita baca. PR ya Bu, mau dikasih PR apa pembuatan? PR-nya adalah memahami kandungan makna surah Al-Fatihah. Udah itu aja. PR-nya enggak usah dikasih ke ustazahnya Bu. Dikoreksi masing-masing, dipraktekkan masing-masing. Ya, memahami bacaan surah Al-Fatihah. Ya, baca tafsir surah Al-Fatihah. Kenapa saya katakan ibu-ibu harus baca tafsir surah Al-Fatihah? Karena surah Al-Fatihah itu kita baca minimal sehari berapa kali Bu? 17. Ada nggak ibu-ibu nih, saya mau tanya, jujur ya ibu-ibu, ketika ibu-ibu Ramadan salat tarawih, ya, imamnya ketika baca ihdinas siratal mustaqim, imamnya diulangi lagi, ihdinas siratal mustaqim, nangis imamnya. Ibu-ibu di belakang jadi makmum ikut nangis, kenapa betul? Nangis ya Bu ya? Nangisnya itu karena paham maknanya atau karena baper? Masya Allah, paham makna, alhamdulillah. Kalau yang sebelah kanan saya, kalau imamnya nangis ikut nangis itu karena paham makna atau baper? Baper tuh ke bawah nangis Bu, ke bawah nangis ya? Paham apa boten yang dibaca? Boten, ya. Jadi minimal yuk kita baca lagi tafsir surah Al-Fatihah. Masya Allah. Baik, yang ketiga ibu-ibu yang bisa kita lakukan adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Subhanallah. Jadi Al-Quran itu bukan hanya dibaca, bukan hanya ditadabburi, melainkan Al-Quran itu harus kita amalkan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seorang yang akhlaknya sama persis dengan isi kandungan dalam Al-Quran. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kata Ibunda Aisyah, akhlaknya Rasulullah itu seperti Al-Quran. Maksudnya apa yang ada di dalam kandungan isi Al-Quran Rasulullah semua amalkan. Ya subhanallah, diamalkan Al-Quran Bu, bukan hanya ditadaburi dan dibaca. Dan terakhir, apa yang mesti kita lakukan dari hak-haknya Al-Quran? Dihafalkan. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran, gak cuma membaca saja? Bu, besok nih nanti derajat seorang hamba di dalam surga itu diantara faktornya tergantung hafalan masing-masing. Besok Bu, Allah akan mengatakan kepada kita semuanya, Iqra'il Quran, baca Al-Quran. Orang-orang yang punya hafalan Al-Quran, dia baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kata Allah, baca Al-Quran lagi secara tartil, sebagaimana engkau baca di dunia. Terus dia baca lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, naik ke derajat surgaku. Baca lagi. Dia baca lagi sampai surat Nas, yaqul a'udzu birabbin nasi malikin nas. Terus naik. Yang nggak punya hafalan Al-Quran, dia hanya bisa melihat dari bawah, ya Allah, kenapa kawanku sudah naik ke derajat surga yang paling tinggi, sedangkan saya di dunia nggak mau menghafal Al-Quran. Ya, jangan jadi kita orang-orang menyesal Bu. Menghafal Al-Quran itu harus kita jadikan benar-benar sebuah tujuan dalam hidup kita. Prosesnya yang lama tidak apa-apa. Ya, subhanallah, saya menyaksikan ada ibu-ibu grup halaqah Quran online. Usianya mereka di Indonesia, usianya mereka kurang lebih di atas 40 tahun semuanya. Alhamdulillah wa syukrulillah, seorang syekh dari Yaman mau mengajarkan mereka. Di antara mereka ada yang waktu belajar itu belajarnya yatata'ta, menghafalnya yatata'ta. Menghafal surat An-Nas diulang berapa kali, diulang lagi sampai hafal. Ya. Dan kita pernah mendengar ibu-ibu, ada seorang nenek yang dia baru mulai menghafal Al-Quran 60 tahun. Usia 60 tahun baru hafal Al-Quran. Selesai menghafal Al-Quran di usianya 80 tahun. Prosesnya lama apa mboten? 20 tahun ia bersabar untuk lulus menghafal Al-Quran 30 juz. Allahu Akbar. Maka harus ada semangat dalam diri kita masing-masing. Wahai Rabbku, berikanlah kepada hamba kesempatan untuk menghafal Al-Quran barang satu baris sehari. Berapa Bu?
satu baris. Paling mudah bagaimana kalau usianya emak-emak menghafal Al-Quran? Saya tahu Bu, paham. Emak-emak itu kalau menghafal Al-Quran pagi hafal, siang hilang. Iya enggak? Kata nggih, jujur nggih. Beda sama anak-anak. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya belajar dari anak-anak yang ada di rumah tahfidz kami di Sekolah Alam Tahfidz Unggulan. Anak-anak itu Bu, anak-anak kecil, usia 3 sampai 6 tahun. Mereka lari-lari Bu, nggak kayak kita sudah belajarnya sudah siap gerak begini gitu ya. Sudah menghafal amma yatasaalun. Hafal, setor ke ustazanya. Sorenya pas setoran lagi, nopo nggih Us gitu ya, Masya Allah. Anak-anak itu sambil lari, nah duduk nah, ya namanya anak-anak. Iya Us, duduk. Habis itu lari lagi. Nah duduk nah, gitu ya. Muter lagi. Kita tetap nyetel Al-Quran di layar komputer. Kita tetap syekhnya itu baca amma yatasaalun anin naba'il azim. Anaknya mau keluar kelas Bu, coba setoran ke ustazah. Hafal Bu amma yatasaalun. Besok ditanya, bisa. Masya Allah. 6 bulan lagi ditanya, bisa. Masya Allah. Kenapa Bu? Anak-anak kecil itu subhanallah sangat mudah menghafal Quran. Karena Allah telah jadikan hafalan Al-Quran menyatu dengan darah dan tulang mereka. Jadi ibu-ibu yang sekarang mungkin menyesal kenapa dari dulu nggak menghafal Quran. Milikilah sebuah cita-cita, anak cucuku harus jadi penghafal Al-Quran. Ya subhanallah. Bu, aduh saya merinding lagi nih. Penghafal Al-Quran 30 juz itu kelak nanti dia akan memberikan syafaat bagi keluarganya. Ya, bukan hanya mujahid, bukan hanya orang yang berjihad, tapi orang yang menghafal Al-Quran 30 juz hanya ingin mencari ridha Allah, besok akan cari mana ibuku, mana ayahku, mana kakekku, mana nenekku. Digandeng semua tangannya ke dalam surga. Kita mau begitu Bu? Mau? Mau. Ya, maka hari ini apapun profesi cucu kita, apapun profesi anak-anak kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah hamba anak keturunan yang salih dan salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga ibu-ibu semuanya keturunan yang salih dan salihah. Semoga Allah jadikan ibu-ibu beserta keturunannya para penghafal Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibu-ibu beserta keturunannya kelak diberikan syafaat oleh Al-Qur'anil Azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak akan memasukkan ibu-ibu dan anak keturunannya ke dalam surga Firdaus tertinggi. Amin. Allahumma amin. Tetap semangat mempelajari Al-Qur'an sampai Allah wafatkan kita dan jangan terkalahkan oleh godaan setan. Semoga Allah memudahkan langkah ibu-ibu semua. Mohon maaf saya hanya menyampaikan sedikit, ya mudah-mudahan yang sedikit ini membawa manfaat. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.